tema besarnya tentang integrasi teknologi ke dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa hasil studi Bank Dunia ya, jadi World Bank ya, memang belum direvisi studinya ini. Biasanya World Bank itu selalu cepat memberikan hasil-hasil risetnya. Jadi Bank Dunia ini adalah salah satu lembaga penyantun untuk perbaikan mutu pendidikan di negara-negara tertinggal. Jadi mereka biasanya membentuk sebuah badan namanya PISA untuk negara-negara yang miskin ya. Nah, termasuk Indonesia salah satunya masih mendapatkan dana bantuan dari Bank Dunia ini karena dari segi risetnya Indonesia masih memiliki pendidikan yang belum memadai ya mutunya. Karena riset terakhir dari PISA itu bahwa anak-anak yang belajar di sekolah itu katanya tidak tahu apa yang mereka pelajari. Jadi mereka ke sekolah tapi mereka sendiri tidak tahu katanya apa yang mereka pelajari. Ini sangat mengerikan, bahkan memukul kondisi Indonesia dengan hasil riset ini. Nah, hasil studi Bank Dunia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling menentukan keunggulan suatu negara adalah kemampuan dalam berinovasi ya. Jadi kemampuan berinovasi ini sejumlah 45% ya. 45% menyumbang untuk keunggulan suatu negara. Kemudian kerjasama memberi sumbangan untuk keunggulan sebuah negara 25%. Kemudian kemampuan menerapkan teknologi ya, menggunakan dan menerapkan teknologi sebanyak 20%. Kemudian kekayaan sumber daya alam ya, jadi kekayaan sumber daya alam itu hanya menyumbang 10% untuk keunggulan suatu negara. Nah, jadi dari 4 item ini kita melihat proporsionalnya pada bidang inovasi. Jadi masyarakat yang berinovasi, sumber daya manusia di sebuah negara yang kaya dengan inovasi, maka potensi keunggulannya akan cepat maju ya, cepat diraih dibandingkan jika hanya mengandalkan sumber daya alam saja ya. Nah, kemampuan berinovasi ini dipercaya paling mempengaruhi keunggulan suatu negara karena dia menyangkut kepada kualitas sumber daya manusianya. Jadi untuk mengukur sebuah sumber daya manusia di sebuah negara dilihat dari tingkat keinovasiannya ya. Jadi kemajuan negara, keunggulan sebuah negara ya yang dihuni oleh sumber daya manusia yang unggul terlihat dari kemampuan dia berinovasi. Nah, kemampuan dalam berinovasi ini dapat diasah melalui berbagai kegiatan pelatihan ya. Jadi dengan semakin banyak Anda mengikuti pelatihan-pelatihan ya secara khusus untuk menghasilkan kebaharuan, keinovasian sesuai dengan tugas Anda. Kalau Anda bertugas sebagai guru ya Anda ikut pelatihan-pelatihan tentang keguruan. Nah, tentu kemampuan berinovasi yang diasah melalui kegiatan pelatihan itu haruslah pelatihan-pelatihan yang terus-menerus berkembang gitu ya. Jadi bukan pelatihan yang itu saja, tapi yang terus ditingkatkan, dikembangkan ya. Lalu disusun dengan program yang terencana dan terarah. Ya, contohnya
Kalau 1 tahun ini sekolah membuat agenda pelatihan pengembangan keinovasian pada guru, contohnya di bidang kurikulum. Ya, tahun depan di bidang strategi pembelajaran, tahun depan di bidang metode-metode pembelajaran, tahun depannya di bidang media pembelajaran. Jadi bisa terus meningkat gitu ya. Nah, saudara, di bidang pendidikan, secara khusus dalam pendidikan agama Kristen, tentu keinovasian dapat dilakukan melalui pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran yang dirancang oleh guru. Teknologi digital tentu dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, secara khusus untuk guru pendidikan agama Kristen, supaya guru-guru PAK tersebut bisa menghasilkan inovasi pembelajaran dalam bidang mata kompetensinya, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, kebijakan sekolah haruslah terus-menerus ya dimaksimalkan ya untuk mengupayakan terjadinya integrasi teknologi yang efektif sehingga mampu mengembangkan bidang keprofesian guru pendidikan agama Kristen secara berkelanjutan tersebut. Nah, untuk secara efektif mampu menghasilkan pembelajaran pendidikan agama Kristen yang inovatif, maka perlu ada peningkatan akses ya, peningkatan akses kepada guru-guru PAK ke arah teknologi dan informasi digital ya, di mana peningkatan akses guru PAK kepada teknologi dan informasi digital itu diharapkan pada bidang-bidang yang bersifat memampukan atau mengatasi seluruh hambatan-hambatan yang dialami oleh guru dalam menyelenggarakan pembelajaran PAK, sehingga mereka memiliki kemampuan kerja di bidang pendidikan agama Kristen yang berkualitas. Nah, juga supaya mereka mampu mengatasi salah satunya tantangan logistik sehari-hari ya kekurangan bahan lah, kekurangan informasi lah, ya kekurangan pengetahuan lah, ya. Jadi dengan adanya integrasi teknologi yang dibuat melalui kebijakan sekolah, di mana para guru-guru kemudian diberi akses kepada teknologi tersebut, maka dia akan mampu mengatasi kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam bidang logistik di dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari. Sehingga tidak ada lagi guru yang berkata, saya tidak tahu, ya, saya tidak punya, gitu ya, ya, saya tidak mengerti, ya, gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya integrasi teknologi itu, teknologi tersebut mengantarkan para guru untuk mampu mengatasi tantangan-tantangan logistiknya. Kemudian salah satu contohnya seperti menjaga perangkat tetap berjalan ya. Apa contoh perangkat tetap berjalan? Halo? Ya. Jadi kan tadi guru diharapkan ya didekatkan kepada akses teknologi gitu ya, dan salah satu contohnya adalah mendekatkan guru tersebut terhadap perangkat berjalan ya, perangkat teknologi berjalan. Contohnya apa itu? Memfasilitasi guru dengan ya itu yang ada di hadapanmu itu ya, salah satunya laptop gitu ya, ya, atau TV Pak, TV. iya, salah satunya seperti itu ya, seperti perangkat berjalan yang mobile bisa dibawa kemana-mana, seperti dia tablet ya, atau gawai ya, atau berbagai hal lain lagi. Nah, itu salah satu contoh yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan oleh
sekolah. Selain menjaga perangkat tetap berjalan, menjadwalkan penggunaannya secara bersama-sama sehingga semua orang ya tidak mendominasi gitu ya. Jadi pengetahuan yang didapat melalui perangkat teknologi itu ya dikuasai secara merata oleh para guru. Ya, juga selain menjadwalkan penggunaan bersama ya, penggunaan bersama contohnya lab komputernya gitu ya. Ya, lab bahasa ya, dan alat-alat perangkat pembelajaran lainnya gitu ya. Juga dapat dengan memperbaharui perangkat-perangkat lunak dan aplikasi ya. Jadi kalau LED-nya sudah tidak bisa berfungsi semaksimal mungkin ya, ya bisa diganti gitu ya. Kalau jaringannya, jaringan internetnya perlu ditambah gitu ya, MPBS-nya gitu ya, kapasitasnya ya bisa ditingkatkan gitu ya, karena semakin mungkin guru semakin banyak yang menggunakan, semakin lama menggunakan, sehingga tingkat kecepatannya perlu ditingkatkan ya. Juga berbagai-bagai dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu contoh yang sederhana meningkatkan akses teknologi kepada guru pendidikan agama Kristen. Nah, dalam pendidikan visi global yang dicanangkan oleh UNESCO tahun 2003 sampai tahun 2030 ya, jadi UNESCO itu ingin memastikan pendidikan yang berkualitas, yang inklusif dan yang merata gitu ya. Jadi ini visi globalnya UNESCO untuk seluruh negara-negara di dunia. Dia ingin mengupayakan terjadi kepastian pendidikan yang berkualitas, ya, yang inklusif dan merata. Lalu juga mereka memiliki visi global di bidang pendidikan, mempromosikan peluang pembelajaran seumur hidup untuk semua orang. Jadi diharapkan semua orang meningkat literasinya ya. Jadi bukan hanya karena tugas kuliah, tugas di sekolah, ya, maka anak-anak membaca buku, ya, memegang buku, membeli buku, ya, bukan karena hanya tuntutan tugas-tugas di sekolah, tetapi karena lebih daripada itu, ya, dia ingin menjadikan dirinya sebagai pembelajar seumur hidup, bukan karena ada sesuatu hal baru kita cari, kita browsing internet gitu ya. Bukan karena ada kuis ya, bukan karena ada challenge seperti tadi ya baru kita pegang gadget kita gitu ya. Tapi diharapkan melalui tersebut ya, berbagai literasi tumbuh dalam diri setiap orang sepanjang hayat, sehingga dia menjadi pembelajar seumur hidup. Lalu kemudian kita memahami bahwa kebutuhan belajar manusia terdiri atas pengetahuan, ya, keterampilan, nilai, dan sikap. Jadi ketika Anda merancang sebuah pembelajaran, pikirkanlah melalui materi yang Anda bagikan tersebut, yang akan Anda ajarkan tersebut, aspek pengetahuan apa yang akan tinggal pada diri anak sesudah Anda mengajarkan materi tersebut. Ya, lalu kemudian anak akan menjadi terampil dalam bidang apa, ya, lalu nilai apa yang akan mereka anut, ya, lalu bagaimana mereka menyikapi apa yang sudah mereka pelajari itu. Itu semualah menjadi kebutuhan manusia dalam belajar. Jadi jangan lupa nih. Jadi aspek knowledge, ya, skill, value, ya, dan sikap ini harus ada di dalam sebuah materi yang dirancang. Nah, saat ini dinamika pendidikan kita bergeser dari belajar untuk mengetahui, ya, dan melakukan, gitu ya. Kalau dulu di zaman dulu, ya, kakek-kakek, nenek-nenek kita, moyang-moyang kita itu belajar,
cukup hanya mengetahui. Tapi di zaman kita dan di zaman generasi yang akan datang, dinamika pendidikan kita itu ya sudah bergeser, tidak lagi hanya mengetahui dan bahkan tidak cukup hanya untuk melakukan, tapi dinamika pendidikan kita bergeser ke arah belajar untuk menjadi. Ya, the learn is to be. Jadi bukan lagi gaya model dulu. Kalau saya lulus kuliah, saya punya ijazah, maka saya pakai ijazah itu untuk melamar. Ya, itu baru konsep belajar untuk mengetahui dan melakukan saja. Tapi belum pada the learn is to be. The learn is to be itu adalah ya belajar untuk menciptakan apa. Jadi saya kalau jadi sarjana ya tidak hanya sekedar mengajukan ijazah saya untuk diterima saya di tempat pekerjaan atau di lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga saya. Tetapi lebih daripada untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi Anda belajar supaya bagaimana Anda menjadi entrepreneurship gitu ya. Menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif, membuka lapangan-lapangan kerja. Ya, salah satunya coba mulai Anda pikirkan, kalau nanti saya selesai, jangan konsepnya kemana saya melamar, tapi cobalah Anda memikirkan apa yang akan saya lakukan dengan ilmu yang saya dapatkan ini, gitu ya. Jangan Anda mengatakan apa yang saya lakukan dengan ijazah saya ini, gitu ya. Bukan, tapi ilmunya yang penting. Ya, mau kamu apakan ilmunya itu? Ya, mau dikemanakan ilmu itu? Ya, mau membuat apa yang bisa dibuat dengan ilmu yang Anda pelajari tersebut. Itulah yang selalu Pak Junior katakan. Jadi kalau kita belajar harus sampai mampu menggali earning knowledge-nya ya. Earning knowledge-nya inilah yang memberangkatkan Anda untuk menjadi manusia yang berkinerja tinggi. Nah, ketika Anda memiliki kinerja yang tinggi, maka keluarlah produknya Anda, ya. Anda hasilkan produk-produk yang bermutu. Anda punya earning knowledge selama Anda menempuh perkuliahan di STT Karisma ini. Jadi Anda memiliki kinerja. Jadi Anda nggak tidur lagi karena udah tahu, udah ada ilmu. Yang tiduran itu kan karena nggak ada ilmunya, gitu ya. Jadi karena sudah ada ilmu, Anda berkinerja tinggi, ya, lalu melahirkan produk berkualitas, gitu ya. Nah, dengan Anda menghasilkan produk yang berkualitas, maka dilempar ke pasar, lalu ada yang beli, gitu ya. Ketika Anda yang membeli produk Anda, maka datanglah ke Anda uang, gitu ya. Uang itulah yang akan Anda gunakan untuk mensejahterakan hidup Anda, gitu ya. Nah, seperti Pak Junior nih selama memasuki 3 tahun masa pandemi, bukannya tiduran, enggak tiduran. Makanya seperti yang saya katakan, kadang tidur ya paling cepat jam 1 ya. Ya tadi malam saya tidurnya setengah 3 ya. Nah, jadi kalau saya itu karena takut telat ya, karena sudah mulai subuh, jadi mau tidur, doa tidur itu sekalian juga jadi doa saat tidur pagi. Itu ya, lucu juga saya ini karena takut telat menyapa Tuhan ya, sekalian sebelum tidur saya juga menyambut pagi dengan Tuhan. Jadi saya renungan malam, renungan pagi juga seketika baru saya tidur. Ya syukur kalau masih bisa bangun jam 6 gitu ya, masih bisa dilanjutkan saat teduh. Tapi kalau dia sudah bangun jam 7-an ya, paling-palingnya begitu, antara jam 8 lewat biasanya gitu jadinya ya. Ya apalagi kalau tidurnya jam 5 gitu ya. Ya. Nah, komitmen mau tidur hanya 1 jam, tapi ternyata bisa lewat gitu ya. Bisa 2 jam ya, 2,5 jam begitu. Ya.
Tapi syukurlah saya tidak pernah bangun di jam 9 gitu ya. Itu aja lah yang saya syukuri gitu ya. Nah, jadi yang perlu sekarang dinamika pendidikan bergeser, belajar untuk mengetahui dan melakukan ke arah belajar untuk menjadi. Ya, mau saya jadikan apa ilmu saya ini? Ya, ya. Jadi Anda mulai bisa merancang ya, seperti yang saya katakan kemarin itu di kelas ya, pada Putri duduk 2-3 orang yang ada di Bandung, mikir mau buka sekolah PAUD apa gitu ya, kindergarten kah, ya TK kah gitu ya, ya memanfaatkan apa, nggak ada ruangannya Pak ya, coba periksa, jangan-jangan ada gudang yang sudah lama nggak dipakai gitu ya, ya bisa dikosongkan itu ya. Nah, seperti yang menciptakan Microsoft itu doh ya. Ya katanya kan dia gagal di sekolah lalu dia kemudian berhenti sekolah, dia sulaplah gudang bapak apa garasi bapaknya itu ya untuk mengotak-atik ngotak-ngatik komputer gitu ya. Akhirnya berdirilah perusahaan raksasa yang kita nikmati pekerjaannya hari ini. Jadi sekali lagi tugas Anda dalam belajar itu untuk bisa belajar menjadi, maka Anda harus menggali pengetahuan-pengetahuan yang mampu meningkatkan kinerja Anda. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat di masa yang akan datang. Ya. Nah, kalau Anda mau jadi pengkhotbah, coba Anda pikirkan apakah masih relevan berkhotbah dengan seperti yang dulu-dulu itu. Ya. Ya, satu orang remaja pernah berkata kepada saya, kayaknya lebih enak menikmati khotbah model-model TikTok katanya gitu ya. Jadi langsung to the point, waktunya cuma 7 menit, ya paling banter, bahkan ada yang 2-4 menit itu paling lama katanya, ya. Ya. Jadi dia hanya mau mengatakan waktu saya survei beberapa remaja ya, bukan seorang beberapa remaja di gereja saya tanyain, ya model pengkhotbah mana yang Anda sukai? Karena yang saya tanya ini kan anak-anak di generasi alpha ya, yang lahir sudah punya gadget di tangannya gitu ya. Jadi mereka kurang menyukai dengan model-model khotbah-khotbah pendeta yang seperti sekarang itu ya, nggak jelas gitu ya. Lalu saya mulai memikirkan kembali ke belakang ya, sudah berapa lama saya dikhotbahi orang ya, apa yang saya ingat dari khotbahnya itu ya, seberapa jauh khotbah pendeta-pendeta yang saya dengarkan itu mampu merubah saya ya. Kemudian saya mulai meragukan kembali, harus ada sebuah terobosan-terobosan baru supaya bergeser paradigma belajar untuk mengetahui dan melakukan ke arah belajar untuk menjadi ya. Ya, learn is to be ya, supaya juga learn hidup bersama untuk mengatasi dilema. Jadi belajar untuk hidup bersama ya, untuk mengetahui dilema yang dihadapi oleh warga dunia. Seperti yang saya katakan, mendidik karakteristik guru untuk menghadapi ya murid-murid dari generasi alpha, bahwa dia harus erat dengan kolaborasi ya. Jadi tidak boleh lagi hidup untuk sendiri, tapi hidup untuk bersama-sama ya. Learning together ya, belajar bersama ya, hidup untuk bersama, living together ya. Lalu kemudian untuk memecahkan dalam kebersamaan kita itu bukan untuk bergosip, tapi untuk memecahkan sejumlah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga dunia ini. Ya, kalau tidak bisa warga dunia, ya kita buat perkecil warga dunia, contohnya warga dunia yang ada di sekitar kita ya, di lingkungan terdekat dengan kita, seperti itu. Nah, dalam Christian Education 4.0 dibutuhkan keselarasan antara manusia dan teknologi. Jadi itu adalah ciri khas daripada pendidikan agama Kristen 4.0 ini, bahwa penyelenggaraan PAK 4.0 dia harus melekat pada teknologi dalam rangka menemukan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang timbul. Jadi kalau Anda punya gawai ya, tapi gawai itu belum mampu menyelesaikan masalahmu, berarti
Anda belum menggandeng pembelajaran dengan gawai tersebut. Ya, belum bisa ternyata Anda menggunakan teknologi yang Anda punya itu untuk menyelesaikan masalah Anda. Ya, ya. Kalau saya contohnya begini, ya, saya ingin ada uang jajan gitu ya. Kalau Pak Junior gitu ya, kan kalau uangnya kalau ada gajinya kan dari Karisma kan ATM-nya kan tidak di tangannya Pak Junior gitu ya, di tangannya Ibu Junior gitu ya. Jadi saya nggak punya pegang duit loh ya. Jadi lalu tapi kalau saya ingin pegang duit kan malu kan minta dari istri ya. Maka cari sendiri ya. Cari sendiri contoh saya mau ingin dapat uang jajan lah bulan depan gitu ya, contohnya gitu ya. Maka saya gunakan gawai saya. Bahkan ada itu Google Note ya di situ ya. Ya, di HP itu kan. Punya kan Google Note kan? Apa? Samsung Note, sorry. Google Note. Ya, karena HP saya kan Samsung. Ya, saya mulailah ketak-ketik gitu ya, ketak-ketik ya isu apa yang perlu dipecahkan ya. Memberi wawasan baru bagi warga gereja. Sudah itu ya kira-kira 1 halaman lah dianggap itu ya. Kirim ke Bahana ya. Tahu-tahu bulan depan betul udah terkirim 200.000 di rekening saya pribadinya gitu ya. Kalau istilahnya rekening yang saya pegang itu adalah ATM uang saku saya gitu ya. Kalau ATM uang gaji kan tidak dipegang ya. Nah, dikirim ke situ gitu ya. Nah, dapat 200.000 ya saya gitu bisa jajan gitu ya. Bisa nongkrong lah untuk 200.000 ya. Contohnya bisa nongkrong di Kopi Jenderal gitu ya. Ada di Marta Dinata itu kan Kopi Jenderal gitu ya. Cukup loh Putri 200.000, bahkan masih ada sisa lah ya. Sudah dapat snack. Nah, itu hitungan anak perempuan ya. Tapi kan nilai kalau di Kopi Jenderal ya, yang kita lihat kan orang-orang ya berpendidikan ya, wawasan luas, jenderal lah, benar itu semua kan, jenderal itu semua yang ada di situ. Ya paling tidak kita melihat orang kaya lah gitu ya. Gimana sih orang kaya itu gitu ya. Jadi kalau saya itu filosofi hidupnya ya, saya tidak perlu terkenal, benar loh. Tapi saya yang paling penting adalah saya dikenal oleh orang-orang yang terkenal gitu loh. Saya tidak perlu dikenal banyak orang, cukup saya dikenal oleh orang-orang yang terkenal. Dari dulu begitu filosofi hidup saya gitu loh ya. Ya. Nah, gitu. Nah, itu memanfaatkan teknologi untuk meretas persoalan-persoalan kita, gitu ya. Jadi cobalah Anda juga seperti itu, coba tulis-tulis, gitu ya kan, sudah dapat apa, mata kuliah apa hari ini, tulis, gitu ya, coba kirim gagal, pasti berhasil, ya. Saya itu yang paling gregetan itu dulu adalah bagaimana saya diterima tulisan saya di Kompas ya. Ya, karena penulis-penulis kaliber besar yang biasanya diterima ya di situ ya. Tapi puji Tuhan ya, pernah nyantol ya satu tulisan saya yang membahas tentang impotensi daripada pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai pendapatan asli daerah ya, PAD. Jadi ternyata pemerintah daerah itu hanya ngarep dari pusat doang, tidak pernah bisa meningkatkan uang masyarakat gitu ya, gitu. Jadi dana-dana dari pemerintah pusat cukup untuk membayari gaji-gaji PNS-nya aja. Jadi nggak bisa membangun daerah. Nah itu salah satu pernah saya kritiki, lalu kemudian tembus di opininya Kompas gitu ya. Ya, tapi baru sekali ya, baru tembus. Tapi begitu dia tembus, saya sekarang menikmati membaca Kompas gratis.
Jadi dia dikasih saya akses baca Kompas gratis itu yang nggak berlangganan, gitu ya. Jadi saya berlangganan gratis jadinya. Ya puji Tuhan lah gitu ya. Ya dapat sedikit uang jajannya, lalu dibuka akses untuk saya bisa menjadi berlangganan di Kompas gratis. Tidak perlu saya beli-beli koran, gitu ya. Tidak perlu lagi, saya tinggal masuk, sudah punya Kompas ID kan, ya dengan password bisa masuk ke dalam dan mengakses berita-berita secara gratis di sana. Itu contoh-contoh yang bisa mulai Anda bidik hari ini. Jadi dalam pendidikan 4.0 adalah pendidikan agama Kristen harus melekat dengan teknologi, di mana guru-guru Pak harus mampu menggunakan teknologi itu untuk mengatasi berbagai-bagai persoalan yang dihadapinya. Ya, seperti kata Tuhan kepada Musa. Musa kan ingin menuntut sesuatu yang wah gitu ya. Waktu ingin diminta oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, ternyata solusinya hanya ada di tangannya. Benar ya? Solusi itu ada di tanganmu. Jadi Tuhan sudah jadi dari dulu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada kita. Ya, buka matamu. Ada potensi yang hebat pada dirimu gitu ya. Ya, jadi gunakan apa yang ada. Lalu ya, apa yang ada Tuhan? Ya, apa yang ada di tanganmu? Saya punya tongkat, suruh lemparin jadi ular. Oh, ternyata bisa. Ya, menakut-nakutin Raja Firaun kan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi gunakan ilmumu itu ya. Ya, tapi mau gunakan ilmu apa kalau nggak ada ilmu? Ini yang menjadi persoalan. Jadi belajarlah menggali earning knowledge-nya, pengetahuan-pengetahuan yang bermakna, berguna untuk mengatasi berbagai persoalan, membuat kamu menjadi berkinerja. Pendidikan agama Kristen 4.0 dibutuhkan keselarasan antara manusia dan teknologi dalam rangka menemukan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul. Nah, kemudian lebih lanjut lagi juga melalui keselarasan antara manusia dengan teknologi itu dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen dapat menciptakan peluang yang lebih kreatif dan inovatif ya. Untuk memperbaiki mutu pembelajaran pendidikan agama Kristen. Saya baru melihat ya seorang pendeta, jemaatnya sedikit, tapi sekali dia contoh buka YouTube-nya doa pagi, ya jam 4 subuh, ya persisnya kan 4:30 baru dia mulai doa pagi, tapi sudah dibuka jam 4. Tahu nggak jam 4 itu udah nunggu setengah jam lagi mau dimulai. Tahu nggak yang sudah ngantri? 2.700 orang. Ngeri ya. Ya, saya satu hari kaget sekali. Ya, lalu itu sesudah itu bertambah. Ya, 45 menit yang lalu sekian gitu kan. Iya, begitu sudah berjalan. Tahu nggak pendeta itu doanya? Cuman penyembahan doang. Ya, yang haleluya sambil diiringi, mungkin istrinya yang kali mengiringi. Yang lagunya nggak bagus, nggak diiringi oleh pemain musik yang keren lah menurut saya. Ya, yang penting apa yang dinadakan oleh Pak Pendeta itu diikuti sama pemain musik itu. Haleluya, dia tutup tangan. Dan ngomong menyapa pemirsa pun, tidak bilang, ayo pemirsa, ayo saudara-saudara, kita bangkit, bukan, dia cuma asik sendiri dia. Ya. Tapi kalau begitu matanya begini, saya pikir, dia betul-betul menikmati Tuhan Pak Pendeta ini gitu ya. Ya, mau saya tiru, tapi mungkin saya gagal juga. Ya. Jadi boleh jemaat di dunia nyata kecil, tapi di dunia maya dia lebih besar. Ya. Lalu nanti jalanlah iklan berjalannya itu
No, ya kalau Anda ingin mendukung pelayanan ini, saya pasti yakin saya, ya ada yang kirim dana ke sana, iya kan? Iya, jadi kreatif saja lah, gitu ya. Nggak perlu Anda jadi maling, gitu ya. Nah, ya, jadi pakai teknologi, dekatkan, ya. Jangan bermusuhan dengan teknologi, tapi hidup selaras dengan teknologi, ya, ya. Nah, mengaku kepada teknologi kalau kita kekurangan, gitu ya, ya. Lalu kemudian apa? Mengaku juga bahwa teknologi juga memiliki kekurangan, kan begitu. Jadi sehingga saling dan silang seperti itu, ya, saudara. Saya lebih ke aplikatif saja sekarang ini, ya, supaya Anda lebih terbangun, ya. Nah, kemudian hal seperti inilah yang mengharuskan guru pak untuk mau tidak mau memahami perkembangan siswanya dan mengidentifikasi karakteristik setiap generasi yang dididiknya, ya, agar penyelenggaraan pembelajaran pak dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta dapat berguna, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut pendekatan teknologi, pendekatan pedagogi, ya, dalam pembelajaran pak. Jadi secara bersama-sama teknologi dan pedagogi, ya, dalam penyelenggaraan pendidikan agama Kristen, kita lihat beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama, konsep TPK, TPCK, ya, TPCK, ya, Technological Pedagogical Context Knowledge, ya. Nah, dalam penggunaan konsep TPCK ini, integrasi TIC, ya, teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran atau yang sering dikenal dengan Technological Pedagogical Context Knowledge atau TPCK menjadi pusat perhatian banyak peneliti. TPCK adalah suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi melalui integrasi teknologi pedagogi kali ini, jadi Anda nanti browsing ini, ya, untuk lebih memahami tentang TPCK ini, ya, teknological pedagogika, ya. Untuk Anda bisa gunakan lebih dalam. Nah, dia adalah suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan. Jadi membantu kita untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang guru supaya dia lebih efektif dalam praktek pedagoginya dan memahami konsep dengan mengintegrasi sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran. Jadi TPCK ini ringkasnya begini. Di dalam TPCK ini Anda dituntun untuk mengidentifikasi model-model pembelajaran apa yang tepat, yang terbaik, yang sesuai dengan diri Anda, dengan yang sesuai dengan lingkungan. Jadi namanya ya knowledge, ya, knowledge-nya, konteks sesuai. Jadi menempatkan pengetahuan pada konteksnya. Sehingga pembelajaran itu betul-betul dirancang tepat guna, gitu. Dirancang dengan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian yang berikut lagi, ya, TPCK muncul dari beberapa interaksi antara konten. Jadi di dalamnya ada konten, ada ilmu-ilmu mendidiknya, ada pengetahuan teknologi di dalam TPCK ini. Jadi sekali lagi saya mendorong Anda untuk lebih mendalami ini, ya. Nah, hal ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, menurut Misra dan Kohler, ya, dan teman-temannya, ya, terdapat 3 komponen pengetahuan yang penting yang harus dimiliki pendidik. Yang pertama itu adalah pengetahuan di bidang penguasaan di bidang materi pendidikan, ya, di bidang studi yang Anda ampu, ya, di bidang kompetensi Anda, kan, seperti Anda itu adalah bidang kompetensi keilmuannya adalah pendidikan agama Kristen. Jadi yang perlu Anda komponen pengetahuan yang perlu Anda miliki adalah menguasai materi bidang studi yang Anda tekuni
dengan sejumlah kualifikasi dan kompetensi yang mendukung ya terhadap materi-materi yang Anda kuasai tersebut. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagoginya, ya, skill mendidik, skill mengajar, ya. Nah, bukan style tapi keahlian dalam menyelenggarakan pendidikan, itu yang disebut dengan kompetensi pedagogi. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dalam bidang teknologi. Nah, ini menjadi pendukung. Jadi Anda sudah memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang PAK, maka tambahkan kepadanya kompetensi pedagogi. Nah, tentu kompetensi pedagogi yang perlu Anda miliki adalah kompetensi pedagogi yang termutakhir gitu ya. Jadi ilmu-ilmu mendidik orang yang disesuaikan dengan tingkat perkembangannya, ya, waktunya, tempatnya gitu ya. Jadi materinya apa, cocoknya diajarkan kapan, kepada siapa, di mana gitu ya. Jadi tidak lagi menurut saya gereja ke depan adalah gereja yang sebenarnya memang Tuhan sudah rancang ya dari dulu, bahwa gereja itu bukanlah gedungnya. Jadi menurut saya gereja ke depan hanya butuh kantor saja ya, tapi dia bisa mengajar di konteks-konteks yang lebih luas gitu ya. Tidak lagi orang diharapkan datang ke satu tempat, tapi bisa saja kita berjumpa di satu tempat gitu ya. Atau seperti kebaktian Padang, ya, kopi morning gitu ya, atau apalah gitu ya. Nah, itu bisa kita laksanakan seperti itu. Saya terpikir juga bagaimana mendirikan sebuah gereja gitu ya. Ya, contohnya model komsel modern gitu ya. Model komsel modern itu contohnya kan ada juga kafe-kafe itu yang sudah menyiapkan tempat untuk bisa meeting gitu ya. Ya, berkumpul 10 orang, kita tidak membayar tempat tersebut ya, tapi kita cukup memesan makanan itu kepada mereka. Seperti alumni Karisma itu ada itu ya. Alumni Prodi Pak STT Karisma, kalau Anda pergi ke Singgasana itu ada di situ ispok. Jadi dia jual babi apa gitu ya, yang dari NTT itu gitu ya. Nah, babi asap ya. Nah, tapi dia punya tempat itu, dia kerjasama dengan Bank BCA. Dia buka bisnis di situ, ada 3 lantai. Nah, satu lantai teratas itu kosong, dibebaskan seperti ruang meeting gitu ya. Ya, dia sampai pernah menawarkan saya, Pak, kalau Bapak mau bawa mahasiswa buka kelas di sini, contohnya bosan di kelas di Karisma, bawa ke sini, tidak perlu bayar, ya cukup pesan makanan, katanya ke saya ya. Cuman saya makan dengan Pak Peri lumayan juga. Memang mulai terbayang gitu pikiran saya, kadang-kadang mahasiswa dibawa ke sini. Waduh. Iya, ya. Sekolah Padang, Pak. Nah, betul itu, betul. Jadi ini perlu dicermati model-model seperti ini ya. Oke, nantilah kita lihatlah. Setuju saya itu, setuju pasti Itu ya, Pak. menyenangkan. Nah, kemudian kita melihat hubungan antar komponen dalam technological pedagogical content knowledge-nya itu, TPCK-nya saling berkaitan antara materi pelajaran. Jadi yang dikonsep pada TPCK ini ada materi pembelajaran, yang ada pedagoginya, ya, kemudian ada teknologinya, ya. Jadi si PT-nya, jadi TPC, jadi dari bawah dia. Nah, ketiganya berpengaruh dalam konteks pembelajaran. Jadi teknologi, nah ini saya tawarkan nih ya, korelasi antara materi pelajaran dengan pedagogi terhadap dari bawah berarti. Korelasi teknologi pembelajaran
dengan pedagogi ya terhadap materi pelajaran. Nah, skripsinya siapa ini nanti nih? Nah, jadi karena sudah ada pengaruh dalam konteks pembelajaran, jadi sudah ada teorinya ini, ya. Tinggal Anda membuktikannya. Benar enggak? Kalau benar berapa angkanya? Apakah signifikan? Kan begitu ya. Nah, komponensi atau materi, P dan pedagogi, dan T teknologinya. Dengan penggabungan teknologi ke dalam pedagogi, maka selanjutnya C menjadi sika. Jadi kalau teknologi digabung dengan pedagogi, dengan ilmu-ilmu mendidik, ilmu-ilmu jiwa mendidik, ya, maka menjadi C menjadi CK. Terbentuk, kalau ini dipadukan menjadi, lahirlah apa? Content knowledge, ya, lahirlah pengetahuan. Ya. Kalau teknologi dengan pedagogi berpadu, lahirkan pengetahuan. Jadi ada isinya, ya. Anak yang dididik punya isi, punya pengetahuan. Jadi tidak datang kosong pulang kosong, ya. Nah, selanjutnya jika teknologi digabungkan ke dalam pedagogi, yang berikutnya P menjadi apa? Pike, ya, pedagogical knowledge, yang menghasilkan pengetahuan pedagogis, pengetahuan yang apa? Pengetahuan pedagogis itu adalah pengetahuan yang apa namanya? Yang tepat guna, ya. Kalau bahasa kita orang-orang penganut apa namanya itu melankolis gitu ya. Tahu kan orang-orang melankolis kalau belajar ya, dia baru merasa belajar apabila hatinya disentuh, iya kan? Ya, makanya drama Korea itu sangat dikagumi sama Angel karena dia tipikal belajarnya begitu, gitu loh ya. Loh, saya ini bukan sembarang bicara, memang saya tahu ya tipikal masing-masing. Maka dia lebih berani membarter tugas terlambat, UTS terlambat dibandingkan ketinggalan seri Korea terbaru. Jadi gitu kira-kira ya. Jadi ya nanti dibuktikanlah. Jadi pengetahuan yang kena di hati, ya. Tahu kan pengetahuan yang kena di hati itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apabila terjadi penggabungan teknologi ke dalam pedagogi, yang berikutnya T-nya menjadi tika. Ya, technological knowledge, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari teknologi sehingga dia bisa memanfaatkan teknologi itu untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan kepada dirinya. Gitu ya. Bisa dipahami ini rumusnya ini. Ya. Ini bagus ini kalau mau dijadikan sebagai skripsi Saudara ya. Bagus sekali itu. Ya. Saya sedang juga menggumuli ini, ya. Nah, kemudian yang berikut ini, ya, sika, ya. Content knowledge adalah pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. Jadi materi tersebut tertuang di dalam kurikulumnya. Jadi kalau eksekusinya begitu ya. Jadi content knowledge ini berarti guru merancang kurikulum yang di dalamnya ada pengetahuan tentang materi pelajaran. Apa yang akan dipelajari? Dituangkan di dalam kurikulumnya. Kemudian PIKA, pedagogi knowledge, merupakan gambaran pengetahuan mendalam yang terkait dengan teori dan praktik belajar mengajar yang mencakup bagaimana mencapai tujuan, bagaimana apa saja yang kita lakukan pada saat memproses pengetahuan itu. Ya, contohnya pada saat Anda menjelaskan, pada saat Anda membaca buku, ya, atau pada saat anak ditugaskan untuk mengerjakan soal-soal, ya, berdiskusi, ya,
bereksplorasi, melakukan proyek, ya, dan melaporkan portofolio penugasannya, ya, metode pembelajaran, penilaian dan sebagainya. Nah, kalau TIKA-nya, teknologi knowledge-nya merupakan dasar-dasar teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. Nah, hasil perkawinannya pedagogical content knowledge atau PCK adalah konsep tentang pembelajaran yang menghantarkan materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum. Ya. Kemudian teknologi content knowledge-nya atau TCK adalah bagaimana murid memahami teknologi, bagaimana guru dan murid memahami teknologi, bersama-sama memahami pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya. Ya, bagaimana materi-materi yang terdapat dalam PCK-nya, ya, yang sudah dituangkan pada kurikulumnya itu, ya, terhubung, ya, dengan bidang-bidang lain yang mempengaruhi materi tersebut. Jadi akhirnya wawasan pengetahuan anak bukan yang itu-itu saja, tapi menjadi lebih luas, gitu ya. Kemudian teknologi pedagogi knowledge, tipikanya adalah serangkaian pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk apa? Mendorong pembelajaran secara aktif. Jadi ini bagaimana menstimulus teknologi pedagogi ini adalah seperti umpan untuk memancing, ya, untuk seperti, ya, kalau kita salah umpan kan nggak akan dapat ikan yang kita harapkan, gitu ya. Ya, saya juga lagi kesal, ya, lagi kesal ini saya di rumah saya ada satu tikus nggak terjerat, ya, ya. Kan saya pakai lem tikus gitu ya, saya taruh umpan, ya, sudah 2 kali, tahu nggak lem tikus itu harganya 27.000 loh. Ya, jadi 1 kali sudah gagal, saya udah pikir, wah, udah rugi saya 50.000, satu tikus nggak dapat, coba bayangkan, ya. Jadi umpannya, ya. Tapi Bapak bentar, Bapak beli kandangnya nggak, Bos? Bukan, kalau saya nggak itu Pak, itu di Mujarab aku pernah nyoba. Gitu ya. Dan aku mama, terus tikusnya beneran masuk ke dalam kandangnya. Kandangnya dikasih nugget atau apa gitu kan? Dia suka makan kan, pas semua dimakan. Ya itu saran dari aku kalau Oke. Cuman kan kurang praktis gitu ya. Ini kan kalau yang seperti itu kan tikusnya banyak gitu ya, jadi bisa berkali-kali gitu ya. Saya pengen simple. Saya pikir gini, saya membeli barang sekali pakai, nggak perlu saya simpan gitu ya. Apabila tikus kena jerat, tinggal saya gulung, saya buang, gitu. Jadi beda persepsi saja saya. Jadi pertama saya kasih umpannya ikan asin, ya. Saya taruh di bagian tengahnya, gitu ya. Nah, itu ya, ya. Kemudian diganti lagi sama saya, terinspirasi dari apa? Film itu, ya. Saya kasih keju, ternyata tikus nggak suka keju, nggak beneran suka keju, nggak. Kita ditipu itu, ya. Nah, kucing dengan tikus itu kan, cerita-cerita, ya. Sekarang udah pinter Pak. Aku udah tahu dia, wah ini mau ini saya. Makanya aku bilang kasih makanan Pak, umpan. Saya setuju. Aku ke rumah mau belajar di rumah Bapak. Sekarang dia udah datang di ini Pak, di Grab Pak. Aduh. Oke. Tapi biarlah tikus itu. Jadi yang saya katakan di sini bahwa saya salah, ya, teknological pedagoginya saya kurang gitu ya. Sehingga saya tidak mampu menstimulus tikus untuk masuk pada perangkat yang saya buat tersebut. Sama seperti guru. Ya, guru bisa marah, naik pitam. Ya,
dia merasa sudah berusaha, bekerja keras, tidak tidur gitu ya, untuk menyajikan sebuah materi-materi pembelajaran. Pada saat diumpan di dalam kelas nggak dimakan. Ya, nggak ada siswa yang selera, nggak ada yang paham dengan apa yang disampaikan. Jadi kekurangannya berarti apa? Di masalah teknologi pedagoginya, tidak mengumpan dengan apa? Alat yang mampu meretas kekurangan guru tersebut. Seperti media-media pembelajaran adalah alat yang paling ampuh untuk membuat anak tertarik datang dengan belajar. Mungkin seperti saya pikir terakhir ini orang bukan harus high teknologi lagi ya, tapi saya lihat ada juga beberapa anak sekarang lagi gandrung menggunakan media pembelajaran yang terbuat dari kayu-kayu itu ya. Jadi mereka justru senang kalau yang dibuat dari kayu-kayu ya, daripada menonton di layar di layar televisi. Saya pernah perhatikan di sebuah sekolah TK ya. Ya, saya menguji coba kalau guru dia menggunakan media teknologi, contoh memutar atau menampilkan gambar di layar ya di depan kelas ya, ternyata anak sudah mulai bosan dia dibandingkan dengan guru menyediakan alat peraga dengan dari kayu-kayu gitu. Mereka bisa beberapa jam bisa hanyut dengan permainan tersebut daripada mereka menonton sesuatu. Ya, ternyata ada satu perubahan. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat NIS ya, memberikan petunjuk kepada kita terhadap pengembangan TPCK bagi guru sehingga dapat dikembangkan dalam beberapa tahap. Jadi untuk mengembangkan teknologi dalam pembelajaran, maka kenali teknologinya dulu. Ya. Apakah itu cocok ya bagi usia anak contohnya? Ya. Tingkat perkembangan anak. Ya, kenali teknologi itu. Ya. Lalu kemudian sesudah Anda kenali, Anda putuskan ya, menerima dulu, belum menggunakan. Ya. Terima dulu, jangan langsung ditolak. Sesudah Anda kenali, kemudian diterima dulu, periksa dengan baik. Gitu ya, baru ke level 3 baru Anda adopsi, Anda putuskan Anda menggunakan atau tidak. Ya, begitu Anda mengadopsi belum diimplementasikan, dieksplorasilah ya, digali secara mendalam ya teknologi tersebut, dikuasai dengan baik, lalu sampai pada tingkat terakhir ya Anda mahir, barulah diimplementasikan di kelas gitu ya. Jadi jangan kelas uji cobanya gitu ya, bukan. Kalau di dalam kelas itu bukan coba-coba ya, itu sama seperti Anda mau memberikan obat ya, coba-coba kepada anak, nanti bisa saja mati anaknya. Nah, yang kemudian yang bagian kedua adalah pengimplementasian TPCK dalam pembelajaran berbasis web. Ya, bagaimana cara belajar melalui web? Ya, ada persyaratan utama yang perlu dipenuhi secara terperinci. Dalam hal ini, Lawanto menjelaskan desain pembelajaran berbasis web sebagai berikut ini. Nah, ini potongannya. Ya, kalau kita mau mengimplementasikan pembelajaran berbasis web, ya. Beberapa hal yang Anda perdalami adalah yaitu bagaimana Anda mampu menciptakan interaksi secara tatap muka ya, tapi juga melalui virtual. Jadi belajar tatap muka tapi bisa juga belajar melalui jarak jauh. Berapa besar porsi kita ketemu bersama-sama di dalam kelas, berapa besar porsi kita ketemu di ruang-ruang virtual. Apalagi sekarang ada yang lagi booming lagi ya, sudah lama sih tapi sedang lagi booming ya, metaverse ya. Ya, orang umroh katanya cukup pakai metaverse gitu ya. Kayak Arab Saudi, nggak perlu pakai Arab Saudi gitu ya. Nah,
Cuman masih mahal teknologi metaverse ini. Nah, kemudian yang berikut, ya, sesudah itu pembelajaran kemudian dipecah dalam kelompok-kelompok. Ya, lalu kemudian ketika kita belajar dalam kelompok ataupun belajar secara virtual, perlu ada komunikasi di dalam ruang website itu ada ruang komunikasi virtual. Pakai apa? Gitu ya. Nah, satu dengan yang lain ini harus terkoneksi dengan baik, harus tergabung, harus bisa digabungkan secara tepat, secara presisi. Itu kira-kira. Udah habis belum waktunya? Oh, masih ada. Kayak. Oke. Kemudian yang berikut ini adalah model TPCK untuk pendidikan agama Kristen. Nah, pentingnya pembelajaran berbasis web untuk pembelajaran PAK. Pada era teknologi seperti saat ini sudah selayaknya pembelajaran IPA. Jadi PAK jadi IPA. Pembelajaran PAK ya. Kita manfaatkan web ya sebagai media dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa PAK jadi IPA gitu ya? Nah, pada kenyataannya belum banyak sumber daya manusia di bidang PAK. Nah, ini jadi kalau Anda ingin laku ilmu Anda nanti, saya dorong deh ambil teknologi pendidikan. Iya, karena ke depan ini maju gitu ya. Ya, cobalah ya. Nah, oke. Kemudian yang berikut ini tidak banyak pendidik yang rajin menuangkan ide pemikiran kritis tentang PAK pada sebuah situs internet. Nulis dong ya. Nulislah di blog-blog, buat blog pribadi dulu gitu ya, buat blog pribadi. Ya. Bahkan juga boleh Instagram yang berisi tentang materi-materi pendidikan agama Kristen gitu kan. Ya. Kemudian guru juga belum banyak memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran dengan cara menampilkan materi-materi PAK di internet. Ya, cobalah Anda mengulas 2-3 menit tentang satu materi PAK ya. Ya, bisa Anda tuangkan di media sosial Anda atau mungkin Anda menjadi YouTuber PAK gitu ya, kan belum ada kan? Ya.